Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat Pagi pagi Bu, Bu, alhamdulillah sehat. sehat. Alhamdulillah, sudah sarapan semua pagi hari ini. Sudah Bu. Oke, biasakan untuk sarapan pagi ya, agar kalian tetap semangat menerima pembelajaran. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran pagi hari ini diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya cek kehadiran dulu ya. Aziz Luki, Hadir Bu. Fathul Lutfi ada ya. Pratama Prilianto, Hadir Bu. Ririn Rahmayanti. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua, sehat semua ya. Oke, jadi sebelum masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya kita mengapresiasi budaya ya untuk mengingat kembali budaya-budaya lagu daerah yang ada di Indonesia. Nah, di sini tema pembelajaran hari ini yaitu terkait permainan tradisional. Jadi, Bu Delvi mengambil lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Oke, kita sudah selesai bernyanyi. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita persepsi terlebih dahulu ya. Sebelumnya materi minggu kemarin itu tentang apa? Ada yang ingat? Pengenalan Scratch Bu. Oke, pengenalan Scratch dan juga membuat akun ya minggu kemarin. Di pengenalan Scratch itu kalian mau belajar tentang apa saja? Tentang lingkungan Scratch Bu, Aziz? blok Oh dan ya, blok oke Ririn, komputer. silakan. Oke, Aziz ada tambahan? Belajar fungsi-fungsi dasar kode blok. Oke, tadi Ririn sudah berani menjawab dan Aziz mendapatkan plus ya. Nanti tiap siapapun yang berani menjawab akan saya kasih poin plus. Oke, selanjutnya yaitu untuk materi sekarang kita belajar tentang perulangan dan kondisi di block controls. Oke, jadi untuk persepsi hari ini ada gambar apa, anak-anak? Orang bermain lompat tali Bu. Oke, karena tema hari ini permainan tradisional, Bu Delvi mengambil contoh permainan lompat tali. Nah, di sini bagaimana kalian melakukan lompat tali? Pertama bisa bermain lompat tali? Pernah Bu, dulu SD pernah bermain lompat tali. Nah, itu bagaimana melakukannya? Itu ada teman-teman yang mengulang-ulangi talinya sampai mengitari badan kita, lalu kita yang melompat-lompat Bu. Oke, bagus Pratama. Kemudian kondisi apa yang membuat berhenti bermain lompat tali, Ririn? Saat capek Bu sama talinya kena kaki. Oke, jadi dari persepsi hari ini eh, bermain lompat tali itu ada kegiatan yang namanya perulangan. Kita mengulang memutar-mutar tali ya sambil melompat. Kemudian untuk kondisinya yaitu kita akan berhenti bermain lompat tali kalau kita capek atau kaki kita terkena talinya, jatuh dan lain sebagainya. Nah, itu adalah maksud dari materi kita hari ini terkait perulangan dan juga kondisi. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu membuat program sederhana berdasarkan contoh, kemudian memodifikasi program, dan juga peserta didik mampu memahami konsep perulangan
dan juga kondisi dengan baik, dan peserta didik diharapkan mampu membuat aplikasi kreatif, baik itu game, animasi, presentasi dengan Scratch secara kreatif. Kemudian apa sih motivasi dari kita belajar perulangan dan kondisi itu, yaitu membantu kita membuat animasi game yang lebih efisien, kemudian melatih berpikir kritis, berpikir logis kita, dan juga meningkatkan kreativitas. Selain itu, belajar pemrograman itu kan jangka panjang ya, maksudnya sangat dibutuhkan dari sekarang sampai nanti. Nah, itu langkah awal kita ya dari belajar hal-hal kecil, contohnya perulangan dan kondisi di dalam pemrograman itu sendiri. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu kegiatan pendahuluan sudah kita lakukan, kemudian orientasi permasalahan terkait permainan tradisional, demonstrasi perulangan dan kondisi dengan memodifikasi permainan tradisional, mengerjakan LKPD kelompok, pengumpulan, pembahasan hasil, dan juga penutup. Untuk orientasi masalahnya, karena temanya permainan tradisional, di sini saya menampilkan 3 saja dari banyaknya permainan tradisional, yaitu yang pertama ada bekelan. Ini ada yang pernah main bekelan? Pernah, Bu. Waktu kecil yaitu ada bola dan juga ada timbel. Jadi bola Ya, dilempar kemudian tangan mengambil timbelnya itu ya. Kemudian permainan bentengan dan juga gasing. Ini adalah beberapa contoh permainan tradisional. Nah, untuk permasalahan yang diambil nanti yaitu di LKPD secara berkelompok, kalian memilih satu saja permainan tradisional dan kalian membuat satu animasi yang memanfaatkan blok perulangan dan kondisi dengan memodifikasi permainan tradisional. Nah, di sini ini materi yang minggu lalu ya. Sekarang membahas tentang kontrol perulangan. Nah, di sini kontrol itu blok Scratch yang mengatur tentang perintah perulangan, di mana perulangan atau looping itu ada forever atau selamanya itu digunakan untuk menjalankan blok secara berulang-ulang, kemudian ada repeat atau ulangi untuk menjalankan blok berulang tapi dengan jumlah tertentu. Kemudian ada juga kondisi di mana ada wait, itu untuk menunggu atau menahan dengan jumlah detik tertentu. Kemudian if then atau jika maka itu kondisi, suatu kondisi. Jika benar, maka akan menjalankan blok yang ada di dalamnya. Kemudian ada juga if else, jika kondisi benar akan menjalankan blok yang pertama, jika tidak akan menjalankan blok yang kedua atau yang lainnya. Kemudian ada juga pemanfaatan sensing atau sensor, nanti akan kita singgung sedikit juga. Sensing ini sensor, di mana di sensing ini nanti ada masuk ke dalam suatu kondisi. Seperti itu. Oke, sekarang selanjutnya kalian buka dulu Scratch, kemudian login dan juga buka Google Classroom-nya. Di bagian Google Classroom itu sudah saya upload. Kalian sudah membuka Google Classroom, sudah menemukan Google Site-nya. sudah masuk kok, Bu. Oke, nah di bagian sini ya, yang ini. Nah, yang perulangan dan kondisi. Oke, sekarang silakan dibuka dulu Scratch-nya. Nah, di sini saya akan melakukan demonstrasi terkait modifikasi permainan tradisional. Nah, kalau login biasanya ada di bagian kanan atas di sini ya. Silakan login di situ, kemudian klik create untuk membuat tab baru. Nah, di sini karena sebelumnya Bu Delvi sudah membuat, nah, di sini Bu Delvi mengambil tema permainan gobak sodor, di mana permainan gobak sodor itu pasti ada yang menjaga dan juga yang bermain begitu ya. Nah, nanti ketika sprite orang ini menyentuh kucing, dia akan berhenti. Nah, untuk sprite kucingnya ini akan berlari mengikuti kursor.
Contohnya seperti ini. Nah, dia akan berlari mengikuti kursor yang saya jalankan. Nah, ketika orang menyentuh kucingnya, maka dia akan otomatis berhenti dan permainan berarti selesai. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk di bagian sprite kucing itu kita menggunakan event untuk memulai ya. Nah, kemudian kita akan menggunakan kontrol perulangan. Di sini kita menggunakan forever untuk menjalankan kucing secara terus-menerus. Kemudian untuk gerakan kita masuk ke motion. Kita pilih yang point toward agar kucing bisa bergerak mengikuti mouse pointer. Kemudian kita pilih yang move agar bisa berjalan. Kita ubah menjadi 5. Kemudian next custom ada di bagian looks. Nah, kemudian kita kembali lagi ke motion untuk mengatur rotation stylenya. Nah, jangan lupa sebelumnya untuk mencari sprite dan juga mengubah backdropnya di sini terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini kita jalankan. Nah, dia akan seperti ini. Oke, kemudian untuk yang di orang kita menggunakan control forever dan juga menggunakan suatu kondisi if. Nah, di sini ada sensing yaitu touch, maka permainan selesai seperti itu. Dari demonstrasi ini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah paham? Ada Bu, paham. Kalau sudah paham, sekarang Bu Delvi bagi kelompok menjadi 2 orang ya. 2 orang dalam satu kelompok. Untuk kelompok pertama ada Aziz dan Ririn, kelompok kedua ada Lutfi dan Pratama. Untuk tugas LKPD-nya itu sesuai dengan untuk tugas LKPD-nya dilihat di Google Classroom ya. Memilih dan juga bergabung ke kelompoknya terlebih dahulu. Bergabung, silahkan boleh mencari referensi permainan tradisionalnya terlebih dahulu. Kalian pilih satu saja. Oke, Aziz, ayo dibantu Mbak Ririnnya mengerjakan tugas. Baik, Bu. Oh iya, anak-anak kalau ada yang ditanyakan atau dibingungkan boleh ditanyakan ke Bu Delvi ya. Bu, ini saya sudah hampir selesai Bu sama Lutfi. Oke, keren sekali Pratama dan Lutfi. Ya, kalau sudah silakan langsung dikumpulkan di Google Classroom ya. Ya, siap Bu. OTW Bu. Kelompok saya juga sudah, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang saya sudah mengecek keaktifan juga ya. Tadi kelompoknya sangat aktif sekali. Kalian berdiskusi mencari permainan tradisionalnya, kemudian mencari sprite yang cocok untuk permainan tersebut. Nah, sekarang semua saya lihat ini sudah mengumpulkan di Google Classroom. Sekarang kita menampilkan atau mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dimulai dari kelompoknya Mbak Ririn ya. Ini mengambil tema gasing. Oke, saya bukakan terlebih dahulu. Kelompoknya Mbak Ririn siap ya? Nah, silakan dipresentasikan Mbak Ririn. Baik, Bu. Kelompok kami itu membuat animasi permainan gasing. Yang kami gunakan yaitu perulangan forever dan kondisi if, yaitu dengan menambahkan sensing touching. Sudah bagus sekali presentasi dari Mbak Ririn ya. Ini
sangat keren. Ya, saya tanggapi sedikit, Bu. Jadi untuk kode yang dikerjakan Ya, kelompok Ririn itu sudah bagus, sudah berjalan cukup baik, Bu. Dan permainannya sudah berjalan. Seperti itu saja, Bu. oke, terima kasih Pratama. Cukup baik. Dan respon kelompok lain juga, menurut kelompok lain hasil kerja kelompok Mbak Rini itu sudah bagus juga. Oke, terkait refleksi atau tantangan selama pengerjaan kelompok ini tadi, kira-kira apa, Mas Pratama? Untuk kegiatan hari ini itu belajar tentang perulangan dan kondisi dan kita juga belajar tentang permainan tradisional dan membuat animasinya di Scratch. Itu saja, Bu. Oke, jadi tidak ada kesulitan ya untuk kerja kelompoknya. Sudah ada, Bu. Soalnya tadi sama Lutfi mengerjakan bersama-sama. Oke, oke. Jadi silakan beri apresiasi untuk diri kita masing-masing, tepuk tangan karena sudah berhasil mengerjakan tugas dengan baik untuk kedua kelompok ini ya. Oke, terakhir kita masuk ke penutup, kegiatan penutup. Nah, untuk refleksi pengalaman belajar hari ini, apa momen berkesan dalam pembelajaran hari ini? Silakan Mbak Ririn. Membuat animasi gasing, Bu. Oke, keren sekali. Kemudian untuk materi yang sulit dipahami, Mas Aziz? Itu Bu, perbedaannya forever sama if saya bingung. Oh, bingung di perbedaan forever dan if. Nah, tadi di awal sudah saya singgung ya, kalau forever dan if ini memang ada di satu blok, yaitu kontrol. Cuma bedanya forever ini untuk perulangannya, dan if ini untuk kondisinya. Diibaratkan di persepsi tadi, kalau forever itu untuk pengulangan yang seperti orang bermain lompat tali tadi. Nah, yang if itu kondisi, di mana kondisi orang berhenti bermain lompat tali tadi seperti capek atau terjatuh. Nah, seperti itu. Sudah dipahami Mas Aziz? Terima kasih Bu. Oke. Terakhir untuk sekarang kesimpulan ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa Mas Pratama? Untuk kesimpulannya, jadi di materi perulangan dan kondisi itu penting untuk diberikan secara bersamaan. Soalnya di perulangan, jika tidak ada kondisinya, maka akan jalan terus-menerus. Dan kita juga mengetahui permainan tradisional dan dipadukan perulangan dan kondisi. Seperti itu, Bu. Oke. Oke, baik sekali. Tepuk tangan untuk Mas Pratama. Oke, jadi perulangan dan kondisi atau konsep ini itu pengguna Scratch dapat membuat proyek yang lebih interaktif, menarik, dan juga efisien. Jadi kombinasi perulangan dan kondisi ini memungkinkan pengguna untuk membuat alur cerita yang kompleks seperti itu. Oke, baik, karena waktunya sudah hampir habis, sebelum saya mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Delvi. Sama-sama.